Halo, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Salam sehat dan sejahtera selalu ya. Semoga di masa pandemi ini semua masih dalam keadaan baik dan sehat. Perkenalkan, nama saya Ellen, bagian dari tim sales di Sinakor atau Simra, yang akan berlaku sebagai moderator di sesi webinar hari ini. Pertama-tama kami, Simbra bersama dengan Indonesian Cloud, mau mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kami di webinar hari ini. Jadi tema webinar yang akan kami bawakan hari ini adalah bagaimana cara mudah mengadopsi email kolaborasi secara aman dan privat dengan Simbra 9 bersama dengan Indonesian Cloud. Next, Sering. Nah, kita akan mulai acara webinar ini dengan sharing Super Promo Simbra. Nah, apa sih Super Promo Simbra ini? Jadi ini adalah promo untuk teman-teman yang hadir di sini. Jika Anda membeli domain apapun, Anda bisa langsung mendapatkan Simbra Business Plus secara gratis. Ini hanya diperuntukkan untuk 50 user per company. Jadi untuk lebih jelasnya, Anda bisa menghubungi tim sales dari Indonesian Cloud di bit.ly/Indonesian Cloud. Promo ini hanya berlaku sampai dengan akhir tahun ini saja. Jadi tunggu apa lagi? Buruan ya. Next, Surin. Nah, untuk membuat acara webinar ini lebih menarik ya dan interaktif, bersama dengan tim Indonesian Cloud, kami sudah menyiapkan banyak aktivitas nih yang seperti Anda bisa lihat di layar ini ya. Jadi yang pertama, ada kuis berhadiah di akhir acara webinar ini. Jadi pastikan teman-teman di sini mengikuti acara ini sampai akhir. Ada total hadiah dari kuis ini sebesar Rp1.000.000 untuk 5 pemenang dengan skor tertinggi. Kemudian ada social media ambassador. Jadi apa sih tugasnya menjadi ambasador sosmed? Teman-teman bisa capture screen selama event ini berlangsung ya. Kemudian posting di sosmed kalian dengan ditambahkan caption atau cerita singkat dan jangan lupa hashtagnya. Jadi bisa memberikan hashtag Indonesian Cloud, hashtag Simbra, hashtag ICX Simbra Event. Lumayan complicated ya, tapi ini akan di-display di sini sementara supaya kalian bisa bisa mengingatnya dengan gampang. Jadi untuk aktivitas ini ada hadiahnya juga sebesar Rp1.000.000 bagi 5 ambasador yang paling aktif dan interaktif. Dan yang terakhir, blog writing competition. Caranya bagaimana? Pertama, kalian buat artikel atau blog atau cerita mengenai produk Simbra dan Indonesian Cloud. Kemudian bisa dipublish di blog atau sosial media pribadi Anda dengan menggunakan hashtag Indonesian Cloud, Simbra atau ICX Simbra Event, sama ya dengan yang di atas. Lalu mention account sosmednya Indonesian Cloud atau link ke website Indonesian Cloud di www.indonesiancloud.com/product solution/simbra-mail. Nah, tulisan paling lambat dipublis tanggal 31 Desember di pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk setiap artikel atau blog atau cerita yang dibuat akan mendapatkan hadiah berupa voucher OVO atau GoPay sebesar 100.000. Oke, next. Nah, ini sekali lagi mau mengingatkan ya aktivitas sosial media ambassador ini. Jadi supaya nggak lupa, kita akan display sekali lagi. Jadi Anda bisa screen capture selama event ini berlangsung, kemudian diposting di sosial media kalian, bisa LinkedIn, Facebook, Insta, dengan ditambahkan caption atau cerita singkat, dan ini ada hashtagnya di sini. Oke, nah mari kita ikutin agenda apa yang akan kita hadirkan untuk hari ini. Jadi kita akan dimulai dengan siapakah Indonesian Cloud, kemudian dan Happy Customers, Happy Vendors yang akan dibawakan oleh Pak Ardi Fajar Gunawan sebagai Cloud Pre-Sales dari Indonesian Cloud.
Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi sharing dari Zimbra yang akan diikuti oleh live demo oleh Piyush Mathur, Senior Sales Engineer dari Sinakor. Nah, ini akan dibawakan dalam bahasa Inggris yang nantinya akan saya coba bantu rangkumkan dalam bahasa Indonesia setelahnya. Kemudian akan ada sesi tanya jawab. Nah, di sesi Q&A ini, teman-teman bisa menanyakan kapan saja selama webinar ini berlangsung ya, di kotak kanan bawah di panel Webex ini. Jadi kalau kalian lihat di kanan bawah Webex ini, kalian akan bisa menemukan Q&A box ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di situ. Bisa menggunakan dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Kemudian kita akan tutup dengan game atau kuis yang berhadiah seperti sudah kami utarakan sebelumnya. Di sebelum acara dimulai, kami mau memberitahukan bahwa webinar ini akan direcord atau direkam. Di sekarang, tanpa menunda-nunda lagi, mari kita undang pembicara pertama kami, yaitu Pak Ardi dari Indonesian Cloud. Silakan Pak Ardi, waktu dan tempatnya kami serahkan. Baik, terima kasih Ibu Ellen. Ya, Saya sama-sama, akan Mas. memulai untuk presentasinya. Ya, silakan. Oke, apakah sudah terlihat? Perkenalkan, nama saya Ardi Fajar Gunawan. Di Indonesian Cloud, saya sebagai tim pre-sales. Berikut kontak saya, mungkin nanti ketika ada pertanyaan di luar seminar ini, bisa japri ke saya di WhatsApp 081804088720. Kemudian email saya ardi.fajar@indonesiancloud.com. Nah, pada siang hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai produk-produk Zimbra yang dijual oleh Indonesian Cloud. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa bertanya juga di sini. Nah, sebelumnya ini ada pesan sponsor lagi ya, ada social media ambassador. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menjadi social media ambassador Indonesian Cloud dengan cara capture screen selama event berlangsung. Boleh selfie atau ya aktivitas apa yang dilakukan selama webinar berlangsung. Nanti posting ke media sosial dan tambahkan caption Indonesian Cloud, Zebra dan ICX Zebra Event. Hadiah totalnya lumayan, 1 juta rupiah untuk 5 interaktif dan interaktif ya. Seperti itu. Nah, agenda saya akan menjelaskan Indonesian Cloud seperti apa, kemudian produk-produknya dari Indonesian Cloud, terutama Zimbra Email Solution yang di-provide oleh Indonesian Cloud. Kemudian ada share dari beberapa klien kami yang menggunakan layanan Zimbra Indonesian Cloud, dan mereka happy selama menggunakan layanan di Indonesian Cloud. Nah, sebelumnya Indonesian Cloud sudah berdiri tahun 2011. Sebuah cloud provider subsidiary dari TRG Investama Group. Kemudian Indonesian Cloud berkembang menjadi leader cloud computing service, dan kita sudah tersertifikasi dengan ISO 9001, ISO 27001, dan PCI DSS. Jadi Bapak Ibu tenang, jika ingin mengapply atau bersubscribe di Indonesian Cloud, itu kita sudah tersertifikasi dengan standar-standar global. Nah, Indonesian Cloud produk-produknya sangat banyak, tapi khususnya dibagi menjadi 2 portfolio besarnya. Yang pertama portfolio untuk infrastruktur as a service, yang kedua untuk software as a service atau SAS. Untuk infrastruktur as a service ada public cloud, ada private cloud, managed service, CDN, cloud backup, disaster recovery, managed security service. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan kembali, tadi di awal juga disebutkan ya, nanti akan ada kuis selama presentasi berlangsung. Hadiahnya cukup lumayan ya, nanti diikuti dengan mengikuti seminar ini. Nanti soal-soalnya juga dari seminar kita ini. Yang kedua, produk kita ada Solution as a Service atau Business Solution. Nah, ada banyak juga produk kita, ada email collaboration kita menggunakan Zimbra, kemudian ada Learning Management System, Document Management System, di Virtual Reality, Workflow, Hotel Management System, Chatbot,
video conference, dan school management system. Nah, pada kali ini saya akan fokus pada produk software as a service, yaitu Zimbra Email. Nah, ini ada pesan sekali lagi ya dari sponsor kita untuk menjadi sosial media ambassador. Lumayan hadiahnya 1 juta rupiah untuk 5 peserta teraktif dan interaktif. Ini khusus untuk yang join di event Zimbra ini ya. Nah, Zimbra dari Indonesian Cloud itu memfokuskan pada email solution. Seperti itu. Kalau yang SaaS, nah, produk kita ada 2. Yang pertama, Zimbra as a Service atau Private Zimbra. Nah, apa bedanya? Untuk Zimbra Solution as a Service itu dibedakan menjadi 3 jenis produk yang dijual di Indonesian Cloud. Ada Business Plus, ada Standard Edition, ada Professional Edition. Nah, yang membedakan ketiganya bisa dilihat di layar. Yang pertama, Mailbox. Nah, Mailbox Business Plus Edition 5 GB, Standard Edition 50 GB, dan Professional 50 GB. Oh ya, di Zimbra SaaS ini sendiri itu siap pakai ya. Jadi tinggal register, kemudian sudah bisa dipakai. Tinggal mengarahkan MX record-nya ke Indonesian Cloud. Kemudian user bisa memanage sendiri administrasi mengenai penambahan user dan remove user di sisi email di domain masing-masing. Kemudian untuk Zimbra SaaS atau software solution ini sudah include dengan anti-spam dan antivirus protection, sehingga di setiap layanan ini Bapak Ibu tidak usah khawatir mengenai anti-spam, mengenai spam dan virus yang saat ini sering berkeliaran ya, khususnya mungkin masa-masa pandemi seperti ini sangat banyak sekali spam dan virus. Nah, kemudian di semua edisi itu juga sudah ada POP3 dan IMAP. Nah, ini yang menarik untuk Zimbra Professional itu bisa sync ya, jadi nanti push mail gitu, ada notification ke user ketika ada email masuk. Nah, itu yang paling lengkap di Professional Edition. Kalau yang di standar itu ya ini pembedanya, ada file sharingnya ya, jadi nanti ketika Bapak Ibu melakukan mau mengirimkan email dengan attachment yang besar gitu, nanti filenya tinggal di-upload, kemudian user tinggal download, karena nggak semua email server company di Indonesia itu biasanya nggak semuanya besar gitu. Ada yang cuma membatasi 3 mega, ada yang 10 mega, seperti itu. Jadi ini memfasilitasi jika ingin mengirimkan attachment dengan kapasitas besar. Selanjutnya dari sisi pricing sangat menarik sekali Bapak Ibu sekalian, dibanding dengan produk lain seperti itu. Di kita startnya 28.000. 28.000 sudah include dengan anti-spam antivirus. Sudah include dengan backup retention selama 7 hari ya untuk Zimbra SaaS. Nah, untuk yang standard edition itu 40.000. Untuk profesional start di 55.000. Nah, ini semua Zimbra SaaS yang dimiliki oleh Indonesian Cloud. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk subscribe, karena sudah banyak klien kita yang subscribe di Indonesian Cloud di Zimbra SaaS ini sendiri. Nah, selain Zimbra SaaS atau software service ini, Indonesian Cloud juga memprovide Zimbra Private. Apa itu Zimbra Private? Jadi kalau customer nggak ingin subscribe yang sudah jadi ya, karena ini kan nggak customizable ya, karena sudah jadi gitu. Tapi kalau inginnya private, jadi saya bisa mengatur sendiri mailbox-nya. Itu nanti subscribe-nya adalah private Zimbra. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya email lain dan mungkin terlalu susah untuk memanage atau costly dalam manage email server, nanti bisa menggunakan private Zimbra dari Indonesian Cloud. Nah, untuk fiturnya hampir sama ya, yang kita jual itu ada Business Plus, ada Standard dan Professional Edition. Kemudian yang membedakan ini untuk private, Bapak bisa menggunakan cloud sendiri atau bisa menggunakan yang on-premise gitu, server sendiri di on-premise. Nanti Bapak rental license dari kita, karena jenis license-nya yang kita provide ada 2, yaitu perpetual dan subscription. Kemudian
model deployment itu ya tadi bisa yang pertama di on-premise atau di Indonesian Cloud itu sendiri. Nanti untuk pricing-nya perpetual itu harganya 450.000 itu untuk license-nya. Kemudian supportnya 110.000 per tahun. Itu untuk perpetual hanya tersedia di professional edition. Kalau untuk rental license itu bisa semua. Jadi Bapak menyediakan infrastrukturnya, Bapak tinggal rental license dari Indonesian Cloud. Nah, ini dengan catatan ada managed service ya. Itu untuk memanage private Zimbra Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk infranya sendiri itu tergantung dari besarnya user yang di subscribe. Jadi misalnya 100 user atau 1000 user atau 10.000 user itu pasti infranya akan berbeda. Nah, ini infranya nanti bisa kita bantu untuk calculate ya untuk di private Zimbra ini. Khususnya kalau di Indonesian Cloud nanti sudah kita hitungkan. Jadi tinggal pakai saja Bapak Ibu, tapi posisinya private Zimbra ini untuk dedicated Bapak Ibu. Seperti itu. Mungkin saya bisa next. Nah, ini sekali lagi ada super promo. Ini dari pesan sponsor ya. Jadi Bapak Ibu ketika nanti setelah selesai webinar ini beli domain apapun langsung gratis Zimbra Business Plus untuk 50 user per perusahaan. Jadi ini promo dari kita gratis 50 user. Kapan lagi dapat email server gratis? Mungkin bisa dicoba dulu seperti itu ya untuk 50 user per perusahaan. Untuk mendapatkan promonya hubungi sales Indonesian Cloud atau tinggal klik di browser Anda bit.ly/indonesiancloud.com. Promo ini hanya berlaku sampai 30 November. Jadi tidak lama ya, hanya bulan ini saja. Bapak Ibu nanti bisa langsung hubungi sales Indonesian Cloud. Nah, dari Zimbra yang dijual oleh Indonesian Cloud atau di provide Indonesian Cloud, kita sudah banyak customer yang onboarding. Di antaranya ada institusi pendidikan. Contoh di sini ada Universitas Yarsi ya. Sebelumnya mereka mengelola email server mereka sendiri dengan brand lain seperti itu ya. Nah, itu emailnya sering problem, banyak spam juga. Kemudian email servernya sering mendedos ke tempat lain. Gitu. Jadi emailnya itu diblok. Dia ngirim email misalnya ke partner bisnisnya atau mitra-mitra dari universitas itu diblok karena ya sudah kotor ya untuk IP-nya sendiri itu. Nah, itu problemnya ini berulang terus sampai akhirnya ketemu dengan Indonesian Cloud dan ketika itu kita tawarkan untuk trial dulu. Setelah trial kemudian production gitu. Nah, sampai sekarang problem selesai, tidak lagi ada problem itu. Sehingga di sisi IT Universitas Yarsi bisa lebih fokus untuk pengembangan IT di universitasnya, sehingga mereka tidak disibukkan dengan day-to-day operation untuk sekedar hanya menghilangkan spam dan virus seperti itu. Nah, ada lagi case dari retail company. Ini Danone, mungkin Bapak Ibu ada peserta dari Danone ya di sini di peserta webinar ini. Danone ini di Indonesia memiliki merek dagangnya sangat banyak ya. Ada Aqua, ada Nutrisia dan lain sebagainya, itu sangat banyak sekali. Kemudian per masing-masing dari brand atau merek dagang ini dia sering melakukan campaign marketing. Dan mereka selain brandnya itu punya domain-domain khusus untuk misalnya untuk grup atau untuk loyalty seperti itu. Ini emailnya dengan domain yang sangat beda, sangat banyak dan berbeda-beda. Hanya biasanya untuk waktu singkat saja. Untuk keperluan marketing, dia create email, kemudian kalau sudah selesai nanti bisa di remove lagi. Jadi ini bisa temporary ya seperti itu, nggak harus misalnya kontrak 3 tahun, 5 tahun yang lama gitu. Jadi dari sisi customer juga happy karena hanya keperluan marketing saja. Setelah menggunakan subscription Zimbra dari Indonesian Cloud, nah mereka bisa menggunakan email marketing tersebut. Walaupun blastingnya mereka menggunakan sistem lain gitu, bukan di Indonesian Cloud, tapi emailnya karena domainnya sangat banyak ini menggunakan kita. Seperti itu Bapak Ibu.
Yang selanjutnya ada juga contoh dari insurance company. Jadi biasanya untuk asuransi itu banyak sekali memiliki agen-agen asuransi, yang mana mereka agen-agen asuransi juga memiliki email perusahaan karena apa namanya ya, mereka untuk kepentingan penjualan produk asuransi. Nah, tapi waktu itu dengan digabungkan dengan production-nya existing itu cost-nya sangat tinggi, dan ya tadi banyak operasi yang dilakukan sendiri, sehingga mereka susah juga untuk memonitor, atau ya ada spam dan sebagainya, kemudian terganggu kadang-kadang ada kiwi itu di sisi email server mereka, itu costly juga dalam memanage email-emailnya dengan tim IT yang jumlahnya terbatas seperti itu. Nah, sedangkan agen-agen asuransi ini sendiri itu turnovernya sangat tinggi, sehingga mereka ganti agen, tambah agen, dan agennya kan biasanya jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, ini mereka kerepotan. Nah, tinggal dipindahkan ke Indonesian Cloud. Kalau ada kebutuhan nambah agen, update ataupun delete, itu tinggal request saja ke Indonesian Cloud. Sehingga untuk email yang untuk memanage agen-agen ini diserahkan oleh kita, sehingga mereka sudah fokus untuk bisnisnya dan tinggal request ke Indonesian Cloud untuk operasionalnya. Nah, ini sekali lagi ya, ada pesan sponsor dari Indonesian Cloud. Beli domain apapun langsung gratis Zimbra Business Plus. Jadi tadi ada private Zimbra sama Zimbra SAS. Nah, ini Zimbra SAS untuk edisinya yang Business Plus ya. Seperti itu. Ini free 50 user per perusahaan. Nah, ini bisa dicoba Bapak Ibu. Di sini mungkin pesertanya bisa langsung apply, hubungi sales kita di bit.ly/indonesiancloud.com. Mungkin selanjutnya ya, ini saya juga mengulang lagi pesan sponsor. Di event ini banyak sekali rewardnya ya. Nanti ada kuis, total hadiahnya 1 juta. Lumayan nih untuk 5 pemenang dengan skor tertinggi. Ada social media ambassador juga after event ini. Kemudian ada blog writing competition juga seperti itu. Jadi selain untuk company, jadi ada benefit juga untuk personalnya yang ikut webinar ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung diketik aja di Q&A, nanti akan saya jawab atau presenter selanjutnya akan menjawab. Nah, untuk detail-detail fitur Zimbra nanti mungkin akan disampaikan oleh presenter selanjutnya, yaitu Pak Pius, tapi dalam bahasa Inggris. Oke, terima kasih Ibu Ellen, mungkin bisa dilanjutkan atau ada apa yang bisa saya jawab? Baik, terima kasih banyak Pak Adi buat sharing dan presentasinya yang sangat luar biasa nih. Untuk sesi berikutnya, kami mau mengundang Pius Matur untuk mengulas tentang bagaimana menggunakan email kolaborasi secara aman dan privat. Oke, Pius, over to you. Thank you, Ellen. Good morning, everyone. Ellen, just wanted to confirm if you're able to see my screen now. Yes, I can. Thank you. Morning, everyone, and welcome to this event with Indonesia Cloud. Just to remind you, please keep on keying your questions in the Q&A box if you have any, and we'll try and answer along the way and post the session as well. All right, so yeah, today we will be talking about how do you make your collaboration easy and at the same time secure with Zimbra 9. So that's the agenda for today. We will be understanding who is Zimbra, how do you secure your communication, how do you improve your collaboration with Zimbra, and then we will run through a quick demo of the Zimbra 9 interface. So who is Zimbra? Zimbra is one of the largest email softwares globally in the open source world, right? We offer a choice of deployment to the end customer, whether they want to do on-premise, they want to do cloud, they want to do hybrid model, whatever model that they choose to, Zimbra can offer those model as per the customer's choice.
Zimbra is just not an email software. It provides you emailing, calendars, contacts, everything. And we serve uh, all segments of customers, whether it is government, education, large or medium enterprises. Zimbra has been named one of the top players by independent analysts, Radicati firm. So yeah, so we have all the features that are available for a collaboration platform. Now, how do you secure your Zimbra environment? Some of the key features that are available in Zimbra to secure your environment, and these are features that are natively available in Zimbra. None of them you have to spend more money to add more features or talk to a different vendor. So native two-factor authentication, SMIME, remote wipe for mobile devices, legal compliance archiving, and then supporting features like SPIF, DKIM, and all of that. Now, Zimbra has, as I said, it's native two-factor authentication. So if you're using your first factor as your LDAP, the Active Directory, or the native LDAP, you can install any of these supported uh, applications on the mobile devices, and your second. Piyush, lost your voice. Of Zimbra. Zimbra has its SMIME feature, which allows you to encrypt and sign emails. And it's as easy as importing your digital signatures in your webmail client profile. Just select from a drop-down menu, and you will be able to sign and encrypt emails. Any emails that are signed and encrypted are encrypted even at rest. So if an email that you sent as an encrypted email will be encrypted while it is being stored on the server also. So no unauthorized person can sign or even read those emails that you sent out. Zimbra Mobile Sync. Zimbra supports Active Sync as a protocol for synchronizing your email on the mobile device. So mail, calendar, contacts, address book lookups are all available in Zimbra mobile access. At the same time, it also allows you to do basic MDM capabilities, basic mobile device management capabilities of remote wipe, which means if a user loses his device or if a user has gone out of the organization, you can just wipe out the data for that mobile device so that the emails do not go in wrong hands. So you can remotely wipe out the data. Or if a user has multiple devices, the administrator can allow only corporate approved devices to access the email. So every time a user has a new device, he has to raise a ticket with the service request to the administrator, so that the administrator can allow the specific device. Now, this helps you to ensure that the data is being synchronized on an approved device and not any device that user has a password. Legal compliance archiving, again a native feature of Zimbra. It helps you store emails for all users that you have enabled archiving for. This is basically for your audit and litigation hold. The user never even comes to know that there is an email getting stored transparently into a separate mailbox. The administrator from the admin console can do a multi-mailbox search, which means they can just open the admin client, look for a criteria of the data that they are searching for, and the administrator can provide the access to the auditor
with the relevant data. So again, archiving your discovery is a native feature of Zimbra. Then talking about some of the key security features to ensure that your outgoing emails are not spoofed. The outgoing emails is not something that people are impersonating your domain. So Zimbra supports SPF, DKIM, and DMARC to ensure that emails are validated, going from the right domain, and nobody is able to breach security using your domain. Now, how do you improve your collaboration? So Zimbra 9 has a great interface and some great integrations to help you improve your collaboration when you are using your webmail client. So Zimbra 9 has an extensible platform and will let you integrate any of the business applications that you think are good for your organization, or you think you have already been using it. So Zimbra 9, you can integrate with Slack and Dropbox and Google Drive and everything else, a lot of other applications that you are either already using or you think are good to increase the collaboration of your organization, of users. So if you're using Slack for enterprise chat, we can integrate with that. If you're using Dropbox for file sharing, or WebEx, Zoom for video conferencing, Zimbra can integrate with that. However, if you are not using any of those tools, Zimbra has its native tools to help you increase your collaboration. So Zimbra Connect is a tool where you can do one-to-one text chats, one-to-many text chats, audio video collaboration, screen sharing, file sharing. All of that is a built-in feature of Zimbra. Right. So and the part of Zimbra Connect is you don't need to install a separate software to do that. A Zimbra Drive is a feature where you can upload files, share them internally and externally. And Zimbra Docs is a capability where you can create documents and presentations. So Zimbra Drive, as I said, you can create documents, presentations, spreadsheets within the webmail client. You can share them internally with your peers and can do a simultaneous editing from the same interface while multiple users can be working on the same document. You can even share these documents or files outside your domain. So if you want to send a large presentation to somebody who is not in your domain, you can upload the files and share it externally to people. You can even revoke shares after a specific time, so you can just go back to the Drive interface and revoke a share from there. Zimbra Connect is a feature where you can do enterprise collaboration in terms of chats, video conferencing, screen sharing, file sharing, all of that from the same interface, from the web client interface. You really don't have to go out of your web client to do any of your enterprise collaboration features that you need. So so finally, this slide talks about some of the integrations that we already have today, and there are many others that are coming in future. So integrations with Slack, Zoom, Jitsi, all of them are available today. And if you are using some of these business applications, Zimbra will be able to integrate out of the box with these apps to ensure that you have a smooth, integration and working across the entire platform. We would just go, encourage you to use Zimbra 9. And before we jump onto the demo, I will, request Ellen to, take it on and maybe summarize in Bahasa. Yeah, sure. Thank you, Piyush.
Jadi sebelum masuki live demo, kami akan coba simpulkan secara singkat presentasi Pius dalam bahasa Indonesia ya, untuk recapnya supaya bisa lebih jelas. Jadi pada dasarnya beliau mengulas tentang dua topik mengenai Zimbra 9. Yang pertama, bagaimana Zimbra menjaga keamanan email Anda. Kemudian yang kedua, cara mudah melakukan kolaborasi dengan Zimbra 9. Nah, untuk meningkatkan sekuritas di seputar email Anda, Zimbra menawarkan fitur-fitur seperti yang tertera di sini, native two-factor authentication, S-MIME, remote web untuk mobile devices Anda, archiving dan discovery untuk legal compliance atau audit yang diperlukan bagi perusahaan Anda. Dikarenakan fitur-fitur ini sifatnya natif, Anda tidak perlu membeli tambahan tool atau software lainnya lagi untuk melengkapinya. Yuk kita coba ulas satu demi satu secara singkat. Untuk 2FA, fitur ini dilengkapi dengan seperti LDAP password, 6-digit number di devices, Google Authenticator, Microsoft Authenticator, dan beberapa authenticator lainnya. Ini juga untuk memastikan akan ada beberapa layer of authentication dalam membantu dari sisi keamanan email Anda. Untuk S-MIME adalah cara yang paling mudah untuk melakukan send dan encrypt email. Jadi fitur ini akan menjaga keamanan email Anda yang lalu lalang melalui metode encryption. Di baik data at fly atau data address, semuanya akan terenkripsi. Zimbra juga mensupport S-MIME di web browser. Untuk mobile sync, di era digital seperti sekarang ya, terutama di masa pandemi ini, akses data dari mobile devices itu menjadi sangat umum. Jadi kita harus memastikan keamanan dari penggunaan mobile devices. Nah, Zimbra tidak hanya menawarkan protokol untuk mobile seperti ActiveSync, Galookup, Calendar Sync, tapi juga bisa melakukan remote web secara mudah. Jadi contohnya jika ada karyawan yang keluar dari organisasi atau bagi yang kehilangan handphonenya, Anda bisa melakukan remote web email atau datanya secara mudah di mobile devices-nya yang hilang. Demikian juga Anda bisa menentukan mobile devices yang mana yang hanya melakukan akses email atau data perusahaan. Jadi hanya mobile device yang di-approve saja ya, yang dari perusahaan yang bisa digunakan. Kemudian kalau move on ke legal compliance, fitur ini sangat kritikal, terutama untuk perusahaan finansial dan badan pemerintahan yang harus menyimpan data-data mereka di periode beberapa tahun ke depan dalam memenuhi kriteria legal compliance mereka. Jadi setiap email yang keluar dari organisasi ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Zimbra email akan melakukan copy atau mengcopy dan disimpan di archive mailbox-nya. Dan meskipun email itu dihapus atau karyawan yang sudah meninggalkan organisasi tersebut, perusahaan masih memiliki salinannya. Dan ketika auditor meminta data-data dari email Anda, tim administrator Anda bisa secara dengan mudahnya untuk mendapatkan kembali melalui admin console dari archive mailbox. Dari sisi MTA, Zimbra mensupport fitur sekuritas seperti teknologi SPF, DKIM, DMARC untuk melindungi domain dan email Anda dari spoofing. Nah, next Pius. Nah, topik berikutnya adalah cara mudah melakukan kolaborasi dengan Zimbra 9. Sudah dibeberkan tadi juga oleh Pius. Jadi Zimbra secara natif sudah ada tool kolaborasinya dan juga bisa melakukan integrasi dengan tool-tool yang sudah pada umumnya digunakan. Jadi seperti Slack, Dropbox, Zoom, Google Drive, dan lain-lainnya. Jikalau Anda sudah menggunakan tool-tool tersebut, Anda bisa menggunakannya dan mengintegrasikannya dengan mudah dengan email Zimbra. Tetapi kalau Anda masih belum memiliki tool kolaborasi tersebut ya, kalian juga bisa menggunakan tool kolaborasi yang ada di Zimbra 9 ini. Nah, untuk Zimbra Docs atau Drive, jadi fitur ini memberikan kemampuan untuk meng-create dokumen, spreadsheet,
atau file presentasi yang bisa di-share di dalam maupun di luar organisasi. Dokumen juga bisa di-upload di Drive, dan Anda juga bisa melakukan kolaborasi bersama dengan kolega Anda secara real-time dimanapun Anda berada. Oke, dan yang pasti ZimraDoc atau Drive ini sudah termasuk di dalam Zimbra Network Edition, sudah built-in ya, jadi tidak akan ada tambahan biaya lagi. Untuk Zimbra Connect, fitur ini memampukan Anda melakukan one-on-one atau group chat, group video calling, file sharing, screen sharing, semuanya bisa dilakukan melalui Zimbra Connect. Dari sini, Anda juga tidak perlu pindah dari aplikasi satu ke yang lain. Semuanya bisa dilakukan melalui single web interface. Untuk fitur ini sifatnya terpisah untuk saat ini dan memerlukan lisensi tambahan. Zimbra memberikan fleksibilitas untuk mengintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi yang sudah Anda investasikan sebelumnya ya. Jadi seperti Zoom, Webex, Google Drive, Dropbox, OneDrive, dan listnya yang akan terus bertambah sesuai dengan keperluan bisnis Anda. Zimbra akan terus berkomitmen untuk mendukung aplikasi apa saja yang Anda gunakan untuk bisa meningkatkan produktivitas Anda. Ya, terima kasih. Itu saja recap dari saya, dan kami akan lanjutkan dengan live demo sekarang. Okay, Pius, shall we start with the live demo, please? Sure. Sorry. Can you see my screen now? Yes. Okay. So yeah, back to the live demo here. So this is the Zimbra 9 UI. You can completely change the branding, look and feel of Zimbra 9. So you put your own logos and your color schemes here. You can even upload your profile picture with Zimbra 9 here. You can change the language settings. Just go to language, and you will be able to change the language to Indonesia Bahasa. In the settings tab is something that you go and put in your signatures, your reading preferences, your out of office, your filters, everything is right here. And also the integrations, the third party integrations that you do, the add-ons that you do is right here in the settings tab. So for example, I have Google Drive integrations, Dropbox integration, and Zoom integrations available right here. Right. If a user wants to do a OneDrive integration, he will just click on activate, put in his Microsoft credentials on the pop-up, and click on finish. So they will be able to integrate OneDrive within the Zimbra web client. So how do they use it? They go to the new message, and if you click on attach, you will be able to see the integrations that you have already done. So as a user, I have done Google Drive and Dropbox and Nextcloud that are third party or external storage platforms, and then we also have Zimbra Drive, the native one, so that user can choose from any of these platforms to upload and share files. You can actually go to Zimbra Drive right here, and create your own spreadsheets and presentations and documents. You can share them, as I said, internally or externally. Just put in names. Share them internally or externally. If I share it internally, I can edit, and simultaneously me and Ellen would be able to edit a document. If I want to do a quick chat with Ellen, for example, I can see Ellen as online. If you see, I can see Ellen as online. I can start a quick chat with her, right? Or I can do even smart emoticons that are available, or even file sharing is available. If I wanted to do
a video chat with her, I would have just clicked here on this interface, and then started a quick chat right here. I could even have called, if I wanted to do a video call, I just click here on this icon to start a quick video chat with her. Now that's a one-to-one chat or a one-to-one video call. I can also create groups and spaces where I can have multiple people in the same group and start a group chat right here, or a group video call also. So I can just click on this, and anybody who is online and is a part of this group, for example, Eugene, myself, and Ellen are a part of this group. When I call on this icon, the three of us will get a video call, and the three of us can get on a video call. So that's about the Zimra Connect. Now, if you want to integrate Zimra with third-party video conferencing tools like Zoom or WebEx or Jitsi, so when you go to a calendar and you start a meeting here, you can just click on make it a Zoom meeting. So it will automatically create a meeting under your profile, right? And then the recipients will get this meeting ID, which they can use to log into the meeting room at the time of meeting. Zimra also has its native integration with Jitsi. Jitsi is a free open source software for video conferencing that is available to deploy on-premise, or you can use it as a SaaS model from the Jitsi cloud. So if you want to use Jitsi meetings, you can just use this Jitsi integration that's available. So it's up to you. You can even do a WebEx integration right here. Right, so that's about the integrations and the usage of Zimra 9. I will now open it up for Q&A. Please feel free to key in your questions, or even in Bahasa, and maybe Ellen can help us, translate them to English. Thank you so much. Thank you, Piyush, for the awesome presentation and the live demo. So, hang on. Ya. Jadi sekarang kami akan memulai sesi Q&A, dan kami sudah lihat ada beberapa pertanyaan yang udah muncul di sini ya. Jadi para panelis mohon bersiap-siap untuk menjawab ya. Saya akan coba bacakan beberapa. Jadi dari tim Indonesian Cloud, mungkin dengan Pak Ardi. Pak Ardi bisa bantu menjawab ya Pak Ardi? Baik, beberapa sudah saya jawab sih, tadi sempat ada ini ya, nggak bisa jawab gitu. Nah, untuk yang pertama itu anti-spam dan antivirusnya pakai apa? Itu kita menggunakan mail cleaner ya, untuk Zimbra SA kita gitu. Kemudian untuk pembeliannya apakah ada minimum requirement? Tidak Pak, perhitungannya ya hanya minimum 10 license ya, minimum 10 license. Kemudian Bapak mau Zimbranya yang apa? Business Plus, standar atau profesional. Minimum 10 user ya Pak, seperti itu. Bisa campur Pak ya, Business Plus, standar, dan profesional gitu. Kemudian, nah SLA-nya seperti apa? SLA-nya 99,5% availability Pak ya, gitu. Kemudian kalau sudah menggunakan GCP, Azure, AWS, apakah bisa Pak ya? Jadi deployment-nya dapat menggunakan on-premise atau di cloud kita. Nah, on-premise-nya bisa di existing yang di AWS atau di kantor Bapak, itu bisa. Kemudian ada lagi, saya sudah install Zimbra on-prem untuk urusan email internal. Apakah Sinacor menyediakan jasa konsultasi? Oh, ini sudah dijawab tadi ya sama Bu Ellen. Kemudian apakah bisa jika sudah ada mail server sendiri dan beralih ke cloud? Bisa, seperti itu Pak ya. Kemudian ini, saat ini kita sudah mempunyai perangkat security, apakah bisa dioptimalisasi perangkat security-nya? Bisa Pak ya. Jadi nanti ya double jadinya, seperti itu. Itu ada lagi nggak ya untuk Indonesian Cloud? Ya, terima kasih banyak Pak Hadi, sudah banyak menjawabnya nih. Luar biasa.
Ya, mungkin masih ada beberapa lainnya. Coba sebentar. Ini untuk mungkin untuk Piyush ya. Piyush, there's somebody asking about the compatibility of Zimbra Doc with Microsoft Office. Zimbra Cloud with Microsoft Office. No, so Zimbra Doc. Oh, okay. Yeah, so you can download documents or spreadsheets in the Microsoft format. So you can download it in a PPTX or an XLSX format. Or if you have a Microsoft Excel file, you can upload it in the Zimbra drive and keep on working there. So yeah, you can do that. Okay, thank you. So there's another question that can we do a remote control from Zimbra Connect? It's basically a screen sharing tool. It's not it does not allow you to take a remote on the other user's PC. It's basically a screen sharing only. Okay, right. So for another one for Zimbra Doc, can we collaborate it and edit it at the same time, real time? Sorry, what was that? For the Zimbra Doc, can we do a collaboration along with the edit at the same time? Yes, you can. Yes, you can have real-time editing between multiple people spread across 2 different locations or 2 different offices. Right. Okay. So yeah, I think for now, since ya berhubung waktu yang telah disediakan untuk Q&A ini jadi udah hampir habis ya. Kami harus stop Q&A di sini, tapi jangan khawatir teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab, kami akan compile dan dari tim Sales Indonesian Cloud dan kami akan follow up langsung ke teman-teman di sini. Ya. Nah, sebagai penutup, kita akan mulai game atau kuis berhadiah ini yang akan dibawakan langsung oleh Mas Alfon dari Indonesian Cloud. Ya, silakan Mas Alfon. Ya, halo, terima kasih Mbak Sirin. Waktunya, sorry. Sangat excited jadinya. Oke, sebelumnya kita serius-seriusan. Sekarang kita main games supaya lebih happy. Hadiahnya juga ada juga buat kalian teman-teman semua yang hadir di sini. Oke, tanpa buang waktu lagi kita mulai ya gamesnya. Jadi, sebelum mulai gini, nanti saya akan nge-share screen. Itu di situ ada link yang nanti teman-teman bisa buka melalui browser mobile-nya, lalu put kodenya di browser tersebut. Oke. Sebentar saya share screen. Ya, dari sisi teman-teman terlihat di sini. Di sini ada link joinmyquiz.com. Silakan dibuka di browser teman-teman, baik itu dari mobile, phone, atau dari desktop. Lalu tinggal enter join the code. Di sini kodenya ada 453527. Kita tunggu ya teman-teman. Partisipannya ayo. Diulangi lagi, buka browser teman-teman, lalu klik joinmyquiz.com. Oke, ada yang masuk dari Pak Joko. Yang lain teman-teman, ayo ketik joinmyquiz.com, lalu enter the code-nya 453527. Kita masih tunggu dulu ya, untuk teman-teman yang lain bisa join di quiz ini. Lumayan loh hadiahnya, 1 juta untuk 5 orang pemenang, nilai tertinggi. Wow, sudah mulai banyak nih, oke. Oke, lagi lanjut. Oke, sudah ada 16. Mantap. Ya, sudah ada 16 peserta. 19, oke. Ini saya lihat attendinya kurang lebih ada 40-an, jadi masih banyak waktu untuk join. Untuk memperebutkan 5 juara nih. Oke, sudah 24 yang masuk. Oke, 26. Saya ulangi lagi untuk join, cukup buka browser teman-teman, baik dari desktop ataupun mobile, lalu ketik joinmyquiz.com.
Lalu di situ ada code untuk join, tinggal dimasukkan aja code-nya untuk bergabung di kuis ini. Oke, ada 26 yang sudah join, teman-teman yang lain. Oke, 28. Saya masih tunggu ya, mungkin ada beberapa yang kesulitan untuk join, saya akan tunggu. Ya, 29 yang join. Ayo, ayo, ayo. Yang mau hadiahnya. Ini pertanyaannya mudah harusnya ya. Oke, total 31 yang join. Lanjut lagi 32. Oke, kita masih tunggu lagi ya. Kita masih tunggu mungkin 1 menit lagi ya atau 2 menit ya, Mbak Ellen ke depan ya. Iya, silakan. Oke, Mungkin ada sedikit tips 33. dari game ini? Sedikit tips Tipsnya. dari game ini, Mas Alvin, Oke. Mas Alfon? Ya. Iya, games ini unik ya. Jadi beda dari games yang lainnya. Jadi pertanyaannya simple, itu pertanyaan pilihan ganda doang. Lalu ada beberapa checkbox. Jadi pilih jawaban yang benar. Kalaupun jawaban salah, di sini tuh masih ada perulangan pertanyaan untuk meraih skornya lagi. Jadi jangan takut. Di sini gamesnya benar-benar menarik banget ya. Oke, sejauh ini ada 34 ya. Masih tunggu lagi Wah. kita ya. Boleh lah ya, 1 menit lagi ya, boleh ya teman-teman ya sebelum kita mulai Silakan, supaya ya. semuanya bisa Wah, udah join. hampir full house nih. Iya. Iya, ya. Oh, Oke, mungkin juga teman-teman harus ini ya, mainnya nggak hanya milih yang benar, tapi juga cepat. Wah, ini permainan jempol juga nih kayaknya. ya betul. Permainan jempol juga. Iya. Oke, 35. Kita tunggu 1 menit ya. Masih ada beberapa yang ingin join. Ayo, diulangin lagi. Yang masih kesulitan buat join, silahkan buka browsernya, baik itu di handphone ataupun di desktop. Kalau yang menggunakan desktop, lalu klik join, ketikan joinmyquiz.com di desktopnya. Lalu put code-nya, enter the join code 453527, langsung join. Oke, kita rasa udah semuanya ya. Kita bisa mulai ya, Mbak Ellen ya, teman-teman semua. Ya, silakan. Oke, kita mulai ya. Oke, are you ready guys? Kita mulai. Siapin jempolnya. Oke, 3, 2, 1. Ya, mulai. Oke, pertanyaan dimulai. Oke, di sana juga ada skornya. Wow, oke. Nah, ini nih sudah mulai ada peningkatan Wah. ranking nih. Wow, cepat sekali jawabnya ya. Oke, di sini nampaknya ada yang saling menyalip. Wow, ada yang dari bawah, Pak Handi Rawan. Aduh, Pregi. Wah, ini saling menyalip nih bener nih. Oke, siapa? 5 pertama, 5 teratas memperebutkan hadiah. Wow, oke. Wah, Ya, cepat teman-teman juga saya lo jago. mainnya. Wah, luar biasa. Iya Jago-jago nih kelihatannya nih. Jago-jago nih bener ini. Bella ini kayak jago-jago sekali nih. Iya. Oke, ada yang dari bawah menyalip ke atas. Ya, sekalian berganti ya peringkat satunya Pak Romdoni dari Ciputra Golf. Wah, diselip lagi oleh para Raditya. Oke. Iya, ini selip-selipan nih sampah seru aja ya. Oke nih, satu perusahaan ya dari sama-sama Ciputra. Oh, benar sama-sama Ciputra nih. Oke. Ya Pak, wow, yang naik ke posisi 5. Oke, dibalas lagi oleh Pak Ramdhani, diselip. Oke, wah, ini cukup seru sekali nih. Ayo teman-teman. Ayo. Oh, ini saya rasa Mbak Ellen ini mereka mudah sekali ya menjawab pertanyaannya. Apa kita salah ngasih Iya. pertanyaan ya? Terus kan cepat sekali saya Iya. lihat. Iya, Dan atau mereka kalau benar-benar dilihat- ini ya, full attention tadi ya. Jadi Ya, langsung, betul. sudah paham semua nih. Wah. Iya. Ayo Oke. yang bawah-bawah, jangan discourage ya. Masih banyak kesempatan nih untuk naik ke atas. Masih banyak sekali kesempatan untuk balap atau nyalip-nyalip yang di atasnya nih. Coba kita lihat, wah posisi nomor 1 dan nomor 2 masih orang yang sama. Iya ya, Dari wah tadi. kuat sekali Iya, nih kelihatannya mereka nih. Iya, Pak Raditya dan Pak Romdoni nih dari Ciputra nih masih berseteru dia mereka berdua. Merebutkan posisi 1 dan posisi 2. Wah, luar biasa Luar banget. biasa. Iya. Oke. Nah, ini udah ada yang mulai beberapa nge-climbing dari bawah. Oke. Ayo Ya, teman-teman, masih banyak kesempatan nih. Pertanyaan masih banyak, dibaca dulu
pelan-pelan baru dijawab supaya tidak salah menjawab. Betul. Iya. Nah, jangan lupa di situ biasanya kalau sudah sampai berapa pertanyaan dan sudah ada logo hot, tapi di situ kita punya kayak semacam gems gitu ya, atau tools itu bisa digunain untuk double point, ataukah untuk memberikan clue jawaban, itu bisa digunain di layar teman-teman. Tinggal dipilih aja. Ya. Nah, itu tuh. Kayak cheating game gitu ya. Iya. Untuk Iya. cepat naik ke atas ya. Ya, wow, ada yang naik lagi Reward. ke atas. Ini unik sekali nih bener ya. Posisi 1 dan posisi 2 nih masih tetap loh. Ayo dong. Yang teman-teman yang lainnya ayo. Iya. Hebatnya Kuat banget ini kayaknya nih. dua bapak ini nih betul. Mela, Iya, dua bapak ini belum ada yang salah loh. Belum ada yang salah loh. Keren banget loh. Luar biasa. Ayo yang lain semangat. Iya, yang lainnya semangat yuk. Oke. Masih belum, kita sudah 50% belum kira-kira ini. Sudah ya kira-kira ya? Iya. Beberapa sudah ada yang hampir selesai nih. Beberapa masih ada yang di tengah ya. Oke, santai saja. Saya yakin masih banyak kesempatan buat climb di posisi 1, 2, 3, 4, 5. Masih banyak banget kesempatan kok, teman-teman. Ya. Wah, namanya Paradit udah selesai nih semua pertanyaan dan surprisingly benar semua dong. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa. Luar biasa. Keren. Luar biasa, benar dan cepat. Waduh. Ya, semua pertanyaan ini kayaknya. Ya, true gamer ini kelihatannya nih, Pak Radit ini. Wah. Dan teman-teman di sini juga selain pertanyaan yang dijawab dengan tepat, ada skor tambahan juga ketika menjawab pertanyaan itu dengan cepat. Jadi selain tepat harus cepat supaya skornya lebih tinggi lagi per pertanyaan itu. Itu. Ya. Oke, kecepatannya juga sekarang masih cukup cepat lah ya, di angka 66%, kecepatannya juga oke. Iya. Ayo, masih ada kesempatan teman-teman, jangan menyerah. Masih ada kesempatan untuk merebutkan posisi 2, 3, 4, 5. Oke. Wah, Pak Ramdhani juga udah mau selesai nih kelihatannya. Ada satu lagi nih yang naik nih. Yang naik tiba-tiba nih. Wah. Dan dia sampai sekarang menjawab pertanyaan belum ada yang salah loh. Ini kalau nggak salah Bapak atau Ibu, Bapak bukannya Pak Yong nih ya. Wow, luar biasa juga nih. Oke. Pak Romli tinggal satu pertanyaan lagi nih sepertinya nih. Iya. Menjawab nih. Harap-harap cemas nih ya. Deg-degan. Jadi kita masih akan tunggu ya untuk teman-teman selesaiin ya. Itu ya, Pak Alfons ya. Siap, pasti. Oke, kita tunggu. Wow, ini masih di bawah-bawah juga lagi pada climb the wall berjuang nih. Ya. Semua berjuang. Ya. Ayo teman-teman. Wah, sekarang posisi pertama Pak Radit, ya. Posisi kedua ada Pak Ramdhani, yang ketiga ada Go, yang keempat ada Pak Yong. Nah, 5 nih baru saja nih disalip oleh Pak Rabadia. Pak Rabadia. Iya. Oke. Ayo cepat. Ayo teman-teman, semangat sudah mau berakhir. Lagi oleh Pak Erwin, oke. Wah, luar biasa ini. Ayo Pak Rabadi, satu question lagi bisa nyalip Pak Erwin lagi nih ke atasnya nih, posisi 5 nih jadinya ya. Iya nih, wah. Oke. Iya, Pak Yong masih ada beberapa pertanyaan juga ya, dan dia udah nomor 3, wah luar biasa nih. Iya, ini Pak Ramdhani juga nih, ini masih ada pertanyaan sisa nih, apa ditunggu atau gimana nih ya? Masih ada pertanyaan sisa lagi kalau saya lihat di sini. Masih ada pertanyaan ya, masih ada satu lagi ya. Pak Ramdhani bisa dikomplitkan, Pak? Wow, ini ada yang hektik lagi nih, kayaknya next hektik nih. 20 pertanyaan sudah menjawab dengan benar nih. Pak Budi juga naik nih, Pak Budi jadi ranking ke-5. Iya, ranking ke-5, betul.
Ayo yang lain teman-teman di bawah, jangan takut, masih bisa nge-climb, masih ada waktu, masih cukup sepertinya. Ya, ya. Ya. Oke, siapa posisinya? Wah, ini tinggal memperebutkan yang 3 nih, Pak Yung. Ini masih belum selesai juga ini, oke. Oh, Pak Ramdino selesai. Oke. Ya, udah selesai Bapak ya. masih ada kesempatan nih ya. Oke lah ya. Kayaknya udah mulai terlihat nih ya bentuk-bentuk 5 pemenang nih. Iya, iya. Iya. Ayo, ayo. Oke. Nampaknya Ada udah hampir semua sedikit nih sisa jawabnya. lagi ya. Iya. Yang mungkin the top 5 mereka sudah completed. Ya, top 5 mereka sudah completed. Sudah Tapi kita completed masih ya. nunggu yang lain dulu ya untuk Tunggu yang lain menyelesaikan. dulu sebentar Ya, ya. ya betul. Siapa tahu masih ada yang bisa nge-climb lagi. Ya, dengan Oke. skor yang lebih tinggi ya. Siapa tahu dapat Ya, reward-reward yang tadi Pak ya. Alphonse bilang ya. Oke. Ayo kita masih tunggu dulu ya. Sebentar. Seru banget nih. Ini luar biasa banget. Ini nomor 1 ya. Nggak salah loh. Nggak ada yang salah. Wah. Semua benar dan cepat. Wah, luar biasa. Ini role Iya. model banget ini. Mm. Oke, beberapa lagi ya. Sudah banyak yang sudah Oke. selesai juga nih Mbak Ellen nih. Ya, ya. Kalau kita lihat, ya tinggal ya Pak Yunido belum, Pak Surya belum, Pak Bubus belum, Pak Franky belum. Oh, ada berapa yang... Ayo coba sebentar nih kayaknya. Iya. Nah, Ya, mungkin sebenarnya 1 Pak Edwin ini masih punya kesempatan banyak nih sama Pak Hardi nih ya, harusnya ya, karena kan beberapa pertanyaan belum selesai. Iya, sibuk mungkin ya. Belum sempat Ayo, bergabung ayo. ya. Mm-mm. Mungkin kita tunggu 1 menit lagi, Mas Boleh Alfa? 1 menit lagi aja ya, Ya, oke? Ya ya. boleh. Ayo teman-teman, atau sudah menyerah? Oh, wah ini ada yang kan langsung kan tuh. Oke, kita tunggu 1 Ya, menit lagi ya, sampai ya, 11.45 nanti kita tutup ya untuk ya. quiznya. Oke. Wah, ini sepertinya nomor 1 sama nomor 5 udah berasa menjadi pemenang nih ya, hawa-hawa Iya, pemenang. sudah fix nih kelihatannya. Kayaknya harus di-capture nih sudah, Hana. Oke. Oke, sudah lah ya, kita rasa ya, Oke. Mbak Ellen ya. Ya, Sudah ya, ya, kita ya, sudahkan ya teman-teman ya. silakan. Heeh, heeh. Oke, kita tombol N ya. Ya, Oke. Congratulations. wah selamat nih kepada Pemenangnya panitia. pemenang-pemenang. Oke. Yeay. Congratulations. Nah, di sini ada list pemenangnya ya. Yang pertama ada Pak Raditya dari Ciputra World. Yang kedua ada mohon maaf kalau misalkan saya salah menyebutkan, Pak Romdoni dari Ciputra Romdoni ya. Health. Iya, lalu ketiga ada Pak Yong dari Sadana. Yang keempat ada Go. Yang kelima, terakhir nih ya, adalah dan dapat juga Pak Budi. Budi, Oke. ya. Oke, gitu Mbak Ellen. Nah, nanti Ya, untuk luar biasa. ya untuk pengumuman pemenang secara officialnya mungkin nanti kita bisa emailkan ya Mbak Ellen ya. Ya, ya. Kita nanti akan emailkan kepada teman-teman pemenang di sini. Ya. Oke, ya terima kasih teman-teman untuk waktunya join untuk ikut quiz. Dan partisipasinya ya. Iya, siap. Semoga bisa rileks sedikit setelah Siap, Mbak. webinar ya. Oke, dan jangan lupa buat yang belum menang nih, Mbak Ellen, masih ada namanya hadiah lain ya.
Yang pertama ada social media ambassador dan yang kedua adalah block writing competition itu. Oke, Ya, waktu keempat aku balikin ke Mbak Ellen lagi nih ya. Thank you teman-teman ya, semua, ya. keren-keren kalian. Terima kasih Pak Alphonse. Ya, Wah, ini thank Pak you. Alphonse seperti apa? Komentator sepak bola ya, soccer ya. Wah, luar biasa banget. Ya, oke. Selamat sekali lagi kepada para pemenang ya di sini. Semoga tadi pada enjoy gamenya. Jadi dengan berakhirnya game ini, acara webinar ini juga akan berakhir. Tapi sebelumnya sekali lagi pesan-pesan sponsor mau sharing aja sedikit untuk social media ambassador seperti tadi. Jadi bagi teman-teman yang sudah melakukan capture screen selama event berlangsung, terima kasih. Dan kita akan dari tim kami akan lakukan dan sorting siapa 5 the top 5 yang paling aktif dan interaktif ya. Kemudian untuk yang block writing kompetisinya ini akan terus berlangsung ya sampai akhir tahun ini. Jadi tetap teruskan apa saja yang kalian dapatkan dari webinar ini dan sesudahnya bisa buat artikel atau blog atau cerita singkat, kemudian bisa dipublish di sosial media atau di blog-blog pribadi kalian. Ya, jadi setiap artikel atau cerita yang dibuat jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu akan dapat voucher OVO atau GoPay sebanyak 100.000 per artikel. Gitu. Ya. Dan uniknya nih Mbak Ellen, aku sedikit tambahin, itu Silakan. voucher yang untuk yang blog itu tanpa diundi. Jadi untuk Bapak dan Ibu-ibu, rekan-rekan yang hadir di sini, bisa buat blog atau artikel, postnya bisa di sosial media atau blog pribadi dengan attach hashtag kita. Lalu mention juga sosial medianya Indonesian Cloud gitu kan ya. Kalau iya betul, kalau teman-teman udah upload gitu kan artikelnya, langsung dapat voucher itu tanpa diundi. Wah, kalau bisa ini ya, bisa jadi side job ini kalau saya ini. Lumayan nih tambahan uang saku ya. lumayan. Iya. Terima kasih Mas Alfon. Ya. Oke, jadi mungkin itu aja dari kami. Jadi ya, yang ini sekali lagi kami mau ingatkan. Jadi nanti info pemenang akan dikirimkan via email yang terdaftar. Jadi semua email yang sudah masuk kami akan matchkan dengan itu. Jadi pastikan email yang kalian daftar itu aktif. Ya, oke. Jadi terima kasih semuanya sudah bergabung ya di acara hari ini dan untuk partisipasinya yang sangat aktif ya di sesi Q&A dan juga tadi di gamenya. Semoga ini bisa bermanfaat dan juga memperluas pengetahuan Anda juga. Ya, kami akan mengirimkan juga sesi recording ini ke email Anda masing-masing dan juga pengumuman para pemenang seperti tadi saya sudah utarakan melalui aktivitas kuis dan ambasador sosmed. Jadi sekiranya masih ada pertanyaan yang masih tadi belum terjawab atau pertanyaan yang masih belum sempat ditanyakan, Anda bisa mengemailkan ke kami pertanyaan-pertanyaan tersebut di email address di sini. Bisa ke Pak Ardi, bisa ke saya. Dan kami akan berusaha terbaik untuk segera reply ke Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi tetap semangat ya. Oh, sorry, sekali lagi ini ada super promo Zimbra. Ya, jadi jangan lupa bersama dengan Indonesian Cloud. Jadi kalau kalian mau beli domain apapun, kita akan memberikan gratis Zimbra Business Plus untuk 50 user per perusahaan saja. Jadi untuk info selanjutnya silahkan kontak tim Indonesian Cloud di bit.ly/Indonesian Cloud di sini. Sampai akhir tahun ini aja ya. Oke. Jadi itu saja dari kami. Stay safe teman-teman, tetap semangat di masa COVID ini. Semoga segera berlalu dan kita bisa ketemu face to face lagi ya. Terima kasih. Oke, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Ya, terima kasih. Thank Thank you you. semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih semuanya.